Silakan Kak. Ya, saudaraku, ini bagian ketiga atau bagian terakhir dari seri keuangan. Nah, ada satu yang menarik sebenarnya. Apa sih sebenarnya alasan Tuhan memberikan kekayaan buat setiap kita? Yang pertama adalah kekayaan diberikan Tuhan untuk umatnya sebagai tanda perjanjian. Ini yang ajaib. Itu ada di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Bahwa Tuhan memberikan the power to get well sebagai tanda perjanjian yang diikrarkan kepada Abraham hari itu. Ya kan? Jadi gambarannya seperti ini. Ini hanya sebagai tanda perjanjian yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pergi ke Semarang, Bapak Ibu beli yang namanya lumpia Semarang, Bapak Ibu tidak perlu tanya apakah saya dapat acar dan dapat cabenya atau tidak. Pasti itu satu paket, ya kan, satu paket. Untuk kalau Bapak Ibu beli lumpia, pasti akan dapat acar. Nah, kekayaan atau kelimpahan itu diibaratkan Tuhan seperti acar itu, ya kan. Jadi itu bagian yang Tuhan berikan supaya apa? Supaya makan lumpianya jadi nikmat kalau pakai cabai dan pakai acar. Jadi itu sebagai tanda perjanjian yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bapak Ibu punya panggilan, Bapak Ibu punya calling yang Tuhan berikan, punya perjanjian personal yang Tuhan berikan. Itu sebenarnya akan membawa akses kepada yang namanya kelimpahan. Yang kedua adalah kekayaan diberikan untuk anak-anaknya yakin bahwa Bapa Surgawi mereka dahsyat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang punya segalanya. Jadi Tuhan akan bagikan kekayaannya untuk apa? Agar supaya kita bisa mengerti bahwa Bapa Surgawi kita itu sungguh amat luar biasa. Kalau kita mengacu kepada kisah dari Lukas pasal yang ke-15, anak yang bungsu dengan anak yang sulung dengan seorang bapak, kita bisa mendapati bahwa bapaknya langsung menghapus ingatan kemelaratan dalam diri anak yang bungsu. Kenapa? Karena dia mau anaknya tahu dan mengenal bahwa bapaknya sungguh amat kaya dan amat limpah. Dan itu membuktikan bahwa itu kan gambarannya gambaran Bapa Surgawi, bahwa Bapa Surgawi kita dahsyat, luar biasa, dan mengagumkan. Yang ketiga, memang harus ada orang-orang yang melayani dengan harta mereka. Kalau kita lihat kehidupan Yesus sendiri, bahwa dia dikelilingi oleh orang wanita-wanita yang membiayai pekerjaan pelayanan Yesus, ya kan. Contoh Yohana istri Kuza, itu kan seorang bendahara Herodes. Itu salah satu orang yang mendampingi Yesus saat pelayanan, dan dia gunakan hartanya untuk melayani. Itu luar biasa. Kalau di perjanjian lama kita menemukan ada seorang perempuan yang namanya perempuan Sunem. Dia sediakan tempat yang ajaib untuk nabinya, untuk hambanya, yaitu Elisa. Untuk Elisa bisa mampir di situ, bisa belajar di situ. Dia bisa disupport di dalam perjalanannya melalui rumah itu, dan selalu harus ada. Ya. Yang keempat, untuk menjangkau dan melayani jiwa-jiwa. Itu pasti, ya kan. Bagaimanapun kalau di pagi hari ini ada Bapak Ibu Gembala, bagaimanapun saat kita buat acara-acara penjangkauan, kita mengerti bahwa itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan kita harus bayar, ya kan, dengan uang, dengan kekayaan itu. Jadi ini alat yang luar biasa sebenarnya untuk apa? Untuk memenangkan jiwa. Yang terakhir, yang kelima, dari sudut pandang manusia, orang kaya itu mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang miskin. Nah, hal ini akan memudahkan untuk bersaksi dan menginjil. Nah, karena Tuhan punya alasan-alasan seperti itu, lalu sikap hati kita seperti apa? Itu kan pertanyaannya. Ada satu kebenaran yang saya akan bacakan. Saya tidak akan bacakan semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa renungkan di Lukas 12 ayat 16 sampai 22. Habis saya akan baca
hanya di ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi sikap hati apa yang harus kita miliki untuk kita menjadi mampu dipakai Tuhan untuk mengelola kekayaan? Yang pertama adalah kita harus kaya di hadapan Tuhan. Apa arti kaya di hadapan Tuhan? Arti kaya di hadapan Tuhan adalah kekayaan yang Tuhan percayakan di tangan kita itu bukan milik kita. Saya akan contohkan. Saya ini dipercaya untuk memakai mobil yang dimiliki oleh jemaat. Itu bukan mobil saya, itu mobil jemaat. Itu mesti jelas, ya kan? Itu mesti clear. Saat ada teman-teman staff lainnya yang mau pakai, saya mesti siapkan, saya mesti bersihkan, dan saya mesti sediakan itu. Itu artinya kita kaya di hadapan Tuhan. Semua harta, semua kekayaan, semua kelimpahan yang Tuhan percayakan, kita mesti mengerti bahwa itu bukan punya kita. Lalu, apa masalahnya dengan orang kaya yang di Lukas 12 itu sehingga dia tidak kaya di hadapan Tuhan? Dia khawatir. Sehingga apa? Sehingga dia berusaha dengan kekuatannya untuk apa? Untuk memastikan kekayaannya, bahwa dia bisa hidup dengan kekayaan. Izinkanlah uang itu menjadi hamba buat kita, melayani setiap kita, dan Tuhan itu tetap menjadi Tuhan buat setiap kita. Yang pertama adalah mari kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mari, sikap yang kedua adalah mari kita menjadi bendahara yang baik. Bagaimana caranya kita menjadi bendahara yang baik? Ada 3 hal. Yang pertama adalah setia mengatur, ya kan, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita ini punya prinsip 10, 20, 30 dan 40. Prinsip 10 adalah persepuluhan kita mesti kembalikan. 20 itu 10% itu menabur, 10% itu menabung, 30% itu cicilan produktif, dan 40% itu adalah biaya hidup. Setia mengatur. Kalau kita mengatur, itu artinya kita menjadi seorang bendahara yang baik. Yang kedua adalah bukan cuma setia mengatur. Yang kedua adalah setia menerima. Ya, hari itu Rasul Paulus cukup marah dengan jemaat di Tesalonika. Dia katakan kalau orang nggak makan kalau orang nggak kerja jangan makan, kebalik gitu ya. Jadi kita mesti belajar setia untuk kita menerima. Gimana caranya? Ya dengan sebuah kerajinan, bekerja dengan rajin. Yang kedua adalah dengan doa dan ketaatan. Kisah dari janda yang ketemu dengan Elisa, bukan janda perempuan Sunem, yang di 2 Raja-Raja pasal yang keempat menceritakan bahwa pada waktu dia mentaati apa perintah Tuhan yang diberikan kepadanya untuk menduplikasi dari minyak kecil itu, dia mengalami kelimpahan dan dia mengalami keajaiban. Yang ketiga adalah dengan kreativitas. Ya kan, hari-hari ini kita bisa lihat begitu banyak orang-orang kreatif menggunakan apapun untuk mendapatkan terobosan keuangan. Jadi ini waktunya untuk Tuhan menemukan di dalam hidup kita tangan yang rajin. Sebab tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah setia memberi. Bagaimanapun pemberian-pemberian kita itu ajaib. Ada 2, yaitu memberi persepuluhan dan memberi persembahan syukur. Persepuluhan adalah perjanjian, kekayaan atau kelimpahan buat kita, bahwa kita mengakui kekayaan itu datangnya dari Tuhan dan semuanya menjadi milik Tuhan. Persepuluhan mengakui bahwa kita mau kekayaan kita dikuduskan dari apa yang kita terima. Kita mengakui bahwa Kristus telah bangkit dan menjadi imam selama-lamanya. Persepuluhan itu bukan semata-mata itu kan perjanjian lama, itu sudah usang. Enggak. Sebelum Taurat ada, sebelum Maleaki ada, Abraham itu sudah mempraktekkan persepuluhan dengan cara yang luar biasa. Dan diulang lagi di Ibrani pasal yang ke-6 tentang imam besar Melkisedek. Siapa itu? Itulah Yesus Kristus. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka seyogyanya kita mempraktekkan persembahan.
mengembalikan persepuluhan. Persembahan khusus itu tidak sama dengan persepuluhan. Ini dapat berupa persembahan untuk mendukung pelayanan. Hukum persembahan ini menentukan ukuran berkat. Makanya di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dikatakan, barang siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Mari kita alami mujizat keuangan, karena mujizat keuangan sungguh ada buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.